Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan nasihat Luqman Hakim terhadap anaknya tentang pentingnya bersyukur kepada Allah SWT, bersyukur kepada orang tuanya. Tetapi jika dalam masalah tauhid ilahi orang tuanya itu memerintahkan untuk melakukan kemusyrikan, maka jangan diikuti. Tetapi dalam masalah duniawi tetap kalian harus hormat kepada keduanya. Dalam masalah rohani ikutilah orang yang tunduk kepada Allah, yaitu karena kembali kalian adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Juga dihubungkan dengan masalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Itu ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, jika kalian bersyukur, berterima kasih, maka aku akan lebih banyak memberikan karunia kepada kalian. Wala in kafartum. Tapi jika kalian ingkar, tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat keras. Sehubungan dengan itu telah dimisalkan seorang pemuda yang soleh mendapat warisan tanah yang luas, ladang yang luas, tetapi hidup miskin. Lalu dia diberi cangkul oleh seorang tetangganya yang bijaksana, sehingga akhirnya dengan memanfaatkan cangkul itu, dengan mensyukuri cangkul tadi, mengerti pemberian makna cangkul dan tujuan orang berikan cangkul, akhirnya dia dari pemuda yang miskin, setelah ladangnya diolah sedemikian rupa sesuai rububiyah, sifat rububiyah Allah SWT, sesuai tata cara pertanian, cara pengolahan tanah sawah ladang yang baik, akhirnya dari cangkul itu, dari pemanfaatan cangkul, dari mensyukuri cangkul, dari mensyukuri tujuan pemberian cangkul itu, maka si pemuda tadi menjadi kaya raya. Itulah hubungannya dengan cara bersyukur yang baik, sehingga betul-betul la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan itulah yang digambarkan oleh Luqman terhadap anaknya. Tapi dikatakan bahwa dan apabila kedua orang tua itu bertengkar dengan engkau, supaya engkau mempersekutukan dengan daku, yang mengenai hal itu engkau tidak mempunyai pengetahuan, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Jadi jangan mentaati keduanya. Tapi namun demikian dalam masalah duniawi, hak orang tua untuk tetap dikhidmati, untuk tetap berlaku santun, karena sebagaimana berulang kali dijelaskan bahwa kedua orang tua inilah yang secara alami telah memperagakan sifat rububiyah Allah SWT. Yang secara alami tanpa disadarinya telah memperagakan sifat rahmaniyat, kemurahan Allah Ta'ala. Secara alami dia telah memperagakan sifat rahimiyat Allah Ta'ala. Dan secara alami dia telah memperagakan sifat maliki yaumiddin Allah SWT. Jadi tetap bahwa dalam urusan duniawi harus tetap bersyukur, yakni menghormati kepada orang tua. Selanjutnya Luqman berkata, ya bunayya innaha in taqul misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Wahai anakku, sekalipun amal itu sebesar biji sawi, atau dalam surah lain walaupun sebesar atom, dan sekalipun amal itu tersembunyi dalam batu karang, atau tersembunyi di seluruh langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mengeluarkannya, akan menampakkan amal itu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui, bahkan mengetahui
rahasia-rahasia yang paling tersembunyi. Kenapa? Karena sesungguhnya zat Allah itu adalah innallaha latiful khabir, suatu zat yang maha mengetahui segala kabar. Kemudian rasa syukur berikutnya digambarkan bahwa ya bunayya aqimis sholata wa'mul bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah orang-orang mengerjakan kebaikan dan cegahlah orang-orang dari berbuat kejahatan dan bersabarlah atas apapun yang akan menimpa kalian. Sesungguhnya yang demikian itu suatu pekerjaan, suatu ikhwal yang memerlukan min azmil umur, suatu tekad, kebulan tekad yang tinggi. Jadi sebagai rasa syukur berikutnya, yaitu setelah beriman kepada Allah Ta'ala, memegang tauhid ilahi, yaitu ada kerinduan, ingin bersyukur, ingin menghadap kepadanya dalam bentuk penyembahan. Dan di dalam Islam itu diabadikan dalam rukun iman, yaitu setelah 2 kalimat syahadat, lalu dikatakan sholat. Sholat itu adalah sarana yang disediakan Allah Ta'ala bagi orang yang merindukan pertemuan dengan Allah SWT di dunia ini. Yang merindukan pertemuan manusia dengan Allah Ta'ala di dunia ini. Jadi sholat itu sarananya. Bahwa memang betul bahwa tanpa orang sholat pun Allah Ta'ala maha mengetahui perbuatan manusia. Tapi segala sesuatu ada kaidah, ada sopan santunnya. Misalnya, seseorang akan menghadap raja. Yang sopan adalah bukan berteriak-teriak di luar istana, tetapi memasuki istana raja, lalu menghadap kepada raja yang sedang duduk di singgasana. Nah, pada waktu itulah. Jadi pada hakikatnya, sholat adalah merupakan sarana pertemuan dengan Allah Ta'ala, merupakan sarana bagi manusia untuk mengemukakan berbagai bentuk kecintaannya kepada Allah Ta'ala, penyembahannya, penyerahan dirinya, bahkan untuk menyampaikan maksud-maksudnya kepada Allah SWT. Apa yang diinginkannya. Jadi bukan dari teriak-teriak di luar istana, wahai raja, saya ingin anu, tidak demikian. Jadi tata caranya sopan santunnya dia harus masuk ke istana. Nah, inilah makna daripada sholat. Yaitu sholat adalah sarana bagi manusia menghadap Allah Ta'ala dan mengungkapkan seluruh keinginannya. Walaupun tadi dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui apapun yang tersembunyi di seluruh langit, di dalam batu, di bumi, bahkan mengetahui apa yang tersirat dalam hati manusia. Tapi Allah mengajarkan sopan santun. Sopan santunnya tadi. Karena tujuan beragama itu adalah mengajarkan sopan santun. Tujuan beragama itu mengajarkan adalah manusia supaya berakhlak. Itu berakhlak yang baik. Sebagaimana dicontohkan oleh para nabi. Dalam hal ini adalah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, cara berkomunikasi ya dalam agama dinamakan sholat, dinamakan sembahyang, dan cara berkomunikasi menghadap Allah Ta'ala, memasuki istana Allah Ta'ala, dalam hal ini adalah sholat yang diajarkan dalam Islam. Dalam Islam itu ketika menghadap Allah Ta'ala harus keadaan suci, baik tubuh, ya, baik hati pun diupayakan untuk suci, karena itu ada wudhu sebelumnya. Ada tata caranya, yaitu Allahu Akbar takbir. Kemudian dengan bacaan-bacaan yang ditentukan, termasuk surah Al-Fatihah, ada ruku, kemudian ada sujud. Nah, dalam semua kesempatan sholat tadi, pada dasarnya adalah kesempatan untuk berdoa, mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala, dengan tetap melaksanakan doa-doa yang diajarkan dalam bahasa Arab, doa-doa Al-Quran yang diajarkan dalam bahasa Arab, ya, itu tetap harus dibaca.
Tapi walaupun demikian, tidak dilarang selain membaca doa dalam bahasa Arab juga lalu mengemukakan, misalnya ketika sujud terakhir sebelum bangkit untuk at-tahiyat, dalam sujud terakhir itu kita membacakan, menyampaikan segala keluh kesah kita, harapan-harapan kita, kecintaan kita, dan segala sesuatu pada waktu itu. Setelah itu barulah selesaikan tahiyat akhir. Lalu jika selesai, kemudian barulah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai nengok kanan. Itu artinya menggambarkan bahwa sholat pun harus membawakan rahmat, salam kepada lingkungan. Itu falsafah dalam sholat. Jadi ketika sholat, orang itu sedang menghadap kepada Allah Ta'ala. Pada saat menghadap itulah kita menyampaikan segala sesuatu dalam sholat. Tidak dilarang setelah sholat kemudian berdoa panjang-panjang menyampaikan itu. Tapi secara sopan santun, orang yang berdoa panjang-panjang dalam sholat, di luar sholat, pada ketika sholat tidak berkata apa-apa, sama seperti orang yang menyampaikan kepada raja keinginannya, tapi bukan ketika menghadap di dalam istana raja, tapi berteriak-teriak di luar istana, ya Allah saya minta ini, minta itu. Itu orang yang tidak sopan, orang yang tidak berakhlak, walaupun dalam kenyataannya Allah Maha mengetahui segala itu. Insya Allah masalah bersyukur akan jelaskan dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.